Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal, NIM 200870111. Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Peragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas ujian akhir semester dari anatomi fisiologi. Yang pertama, sistem pernapasan, 2 sistem pencernaan, dan 3 klasifikasi gerak sendi. 1. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan kaitannya dengan paru-paru dibagi menjadi 2, yaitu bagian yang ada di luar paru-paru atau extrapulmonary airways, terbagi atas hidung, laring, trakea, dan bronkus. Yang kedua, bagian yang ada di dalam paru-paru atau intrapulmonary airways, yaitu bronchiolus, ductus alveoli, saccus alveoli, dan yang pertama yaitu yang dari luar paru-paru atau extrapulmonary airways, itu hidung. Struktur tulang yang pertama, struktur tulang rawan, epitel respirasi, indra atau disebut dengan indra penciuman. Ruang-ruang dalam hidung mengkoordinasikan udara pernapasan supaya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Banyak mengandung pembuluh darah dan kelenjar. Yang berikutnya yaitu laring. Yaitu bagian awal laring terdapat semacam klep yang disebut epiglottis atau fungsi mencegah masuknya benda asing ke saluran pernapasan. Laring mengandung struktur tulang rawan yang menjamin saluran pernapasan selalu terbuka. Di laring terdapat pita suara. Trakea, panjang sekitar 9 cm, terdiri dari deretan cincin tulang rawan hyaline berbentuk huruf C. Mengandung epitel pseudostratificatum columnar bersilia dengan sel goblet. Lapisan dinding trakea, tunica mucosa, submucosa, lapisan tulang rawan, tunica adventitia. Bronkus, dari trakea saluran nafas berlanjut ke bronkus, bercabang 2 kanan dan kiri, kira-kira setinggi vertebrata trocalis V. Selanjutnya bronkus kanan bercabang MCD 3 bronchiolus dan bronkus kiri bercabang MCD 2 bronchiolus. Bronkus ada yang terletak di luar paru-paru dan ada dalam. Mengandung epitel pseudostratificatum columnar bersilia, lapisan otot polos, tulang rawan, dan kelenjar. Paru-paru, jaringan paru-paru bersifat elastis, berpori, dan spongios. Paru-paru terbagi atas beberapa bagian atau lobus. Paru-paru kanan 3 lobus, paru-paru kiri 2 lobus. Fungsi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Pengendalian pernapasan secara kimiawi, kadar CO2 darah, dan dengan kontrol saraf. 2. Sistem pencernaan. Pencernaan manusia melalui 2 proses, yaitu cara mekanik, yaitu mencerna makanan dengan mengunyah dan ditekan sampai menjadi seperti bubur. Yang kedua, yang B-nya yaitu cara kimiawi, yaitu mencerna makanan dengan menggunakan enzim yang akan menghancurkan ikatan senyawa kompleks yang ada dalam makanan tersebut. Sistem pencernaan Indonesia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pertama, saya akan membahas mulut. Mulut yaitu sistem pencernaan yang akan melakukan proses pencernaan paling awal. Di dalam mulut ada gigi dan lidah yang akan menghancurkan makanan secara mekanik. Yang kedua, kerongkongan atau esophagus, yaitu saat menelan makanan secara tidak sadar akan dilakukan gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot saluran pencernaan. Pada gerakan
peristatik atau otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Yang ketiga yaitu lambung atau ventriculus, yaitu makanan yang sudah cukup hancur oleh proses pencernaan akan berubah menjadi semacam bubur yang disebut dengan chyme atau chyme dan menuju lambung. Dinding lambung terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan utama yaitu lapisan mukosa, submukosa, muscularis, externa, dan serosa. Yang keempat, usus halus atau intestinum. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, usus absorpsi atau ileum, yang berikutnya yaitu usus besar atau kolon. Usus besar terjadinya penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan. Usus besar sendiri terdiri dari 3 utama, yaitu kolon, rektum, dan anus. Ukurannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan usus halus, yaitu sekitar 1,5 meter, tapi di antara diameternya 2 kali lebih besar. Yang terakhir yaitu anus. Makanan yang sudah selesai diproses pasti akan dibuang agar tidak menumpuk dalam tubuh. Maka dari itu, anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa-sisa makanan atau defekasi dalam tubuh kita manusia. Yang ketiga yaitu klasifikasi gerak sendi. Pertama saya akan menjelaskan klasifikasi gerak sendi itu. Tubuh kita memiliki sendi sinovial yang mungkin kita melakukan berbagai macam gerakan. Dalam ilmu olahraga, gerakan-gerakan yang dapat melalui sendi sinovial memiliki sebutan tersendiri, yaitu fleksi, ekstensi, sirkunduksi, dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidang tubuh atau body plans. Secara anatomi, bagian bidang tubuh. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan lokasi struktur atau arah gerakan dalam anatomi tubuh manusia. Bidang tubuh dibedakan menjadi 3, yaitu sagittal, yaitu membedakan bagian tubuh kiri dan kanan. Frontal, membedakan depan dan tubuh bagian depan dan belakang. Transversal, membedakan tubuh di atas dan di bawah. Yang pertama, kita akan bahas gerakan sendi pada bidang sagittal. Yang pertama yaitu fleksi, merupakan gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antara dua tulang. Contohnya itu menekuk tangan. Yang kedua itu ekstensi, merupakan kebalikan dari fleksi, yaitu memperbesar sudut antara dua tulang. Atau contohnya itu dengan meluruskan tangan. 6. Yang ketiga, dorsifleksi. Contohnya menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau atas, ke arah depan atau atas. Plantar fleksi contohnya kebalikan dari menggerakkan telapak kaki ke bawah atau belakang. 2. Gerakan sendi pada yang tadi itu adalah gerakan sendi pada bidang sagittal. Selanjutnya gerakan sendi pada bidang frontal, yaitu adduksi, yaitu menggerakkan anggota gerak bagian tengah tubuh. Abduksi menggerakkan anggota gerak menjauhi bagian tengah tubuh. Yang ke elevasi menggerakkan tulang belikat ke atas. Ini contohnya. Itu depresi menggerakkan tulang belikat ke bawah. Inversi menggerakkan sendi ke arah dalam. Protraksi
Eversi mengerakkan sendi ke arah luar. Rotaksi mengerakkan tulang belikat ke depan. Tulang belikat ke depan menjauhi tubuh. Retraksi atau mengerakkan tulang belikat ke depan ke belakang mendekati tubuh. 3. Itu gerakan sendi pada bidang transvers. Rotasi menggerakkan sendi dengan cara mutar pada sumbu vertikal. Gerakan rotasi dapat digerakkan dalam internal maupun keluar. Pronasi mutar pronasi mutar lengan sehingga tampak menghadap posterior ke belakang ketika tangan diluruskan. Apabila siku maka pronasi akan membuat telapak tangan menghadap ke bawah. C. Supinasi merupakan lengan sehingga telapak tangan menghadap anterior ke depan ketika tangan diluruskan. Apabila siku ditekuk 90 derajat, maka gerakan supinasi akan membuat telapak tangan menghadap ke atas atau superior. 4. Gerakan sendi pada bidang tubuh gabungan atau multiplanar. A. Sirkumduksi gabungan fleksi abduksi yang akan menciptakan gerakan melingkar, yaitu contohnya yang berikutnya, yaitu oposisi gerakan melingkar pada ibu jari. Nah, itulah hasil dari penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.